pembaca setia finbisnis.com, kembali lagi bersama saya Joko Praitno di segmen Finbis Dialog untuk sektor komoditi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai topik prospek bursa berjangka di Indonesia dan sosialisasinya. Yang pasti kita punya prospeknya bagus sekali. Artinya apa? Perjuangan juga harus lebih kencang lagi ya. Karena potensinya kalau diibaratkan ini ruangannya karena potensinya kita baru sebagian kecil garapnya ya. Karena Indonesia ini negara yang sedang jadi primadona di dunia, banyak investor asing melirik ke Indonesia, di tempat lain sedang krisis, kita justru sedang berbunga-bunga gitu ya. Dan salah satu penopang besar dari ekonomi Indonesia adalah komoditi. Jadi tidak heran bahwa pasar yang berhubungan dengan komoditi, dalam hal ini bursa berjangka Jakarta atau Jakarta Futures Exchange, itu kedepannya akan bagus. Nah sekarang kenapa masih kecil? Memang umurnya relatif masih muda ya. Itu kita berdirinya sih di tahun 1999 waktu masih dilanda krisis waktu itu. Dan mulai ada perdagangan pertamanya 15 Desember tahun 2000. Nah selama berapa tahun pertama itu relatif masih kecil karena masih dilanda krisis di Indonesia. Dan juga karena waktu itu krisis sehingga permodalannya relatif kecil, padahal untuk menjadi bursa berjangka yang bagus itu harus modal besar. Jadi harus mengumpulkan serupiah demi serupiah, ya nggak se-ekstrim itu sih, ya untuk berkembang ya. Jadi dengan demikian potensi masih besar, yang digarap baru sebagian kecil. So nggak bisa kemana-mana, pasti kedepannya akan naik. Karena ini potensi masih jauh lebih besar, jadi kedepannya pasti makin besar dan makin besar. Kalau kita lihat prospeknya kembali lagi bahwa kedepannya ini menjadi bursa masa depan gitu, sesuai dengan namanya futures. Tapi future-nya pakai S, bukan future biasa. Future pakai S artinya kontrak berjangka. Nah, semua yang kita kan presenting the futures. Itu ada dua makna. Yang pertama adalah masa depannya kita bawa ke sekarang, itu kan kontrak berjangka, intinya begitu kan, kontrak untuk penyelesaian di masa depan, tapi ditekannya sekarang, diteken kontraknya. Tapi juga berarti bahwa kita sudah melihat masa depannya dan kita berusaha merealisasikannya sejak sekarang ya, presenting the futures. Jadi sekali lagi, prospek luar biasa. Ya, kalau kita lihat kondisi global, ini negara maju di kalau kita bentuk kurva S-nya, kurva S pertumbuhan kan begini, itu rupanya sudah mencapai sebelah sininya nih. Jadi kenaikannya agak susah, malah cenderung menurun kalau ada krisis. Sementara Indonesia kan masih kurva S-nya masih di sini. Jadi meskipun yang di sini sudah stagnan atau cenderung menurun, Indonesia nih masih dalam proses naik. Jadi meskipun globalnya di negara maju agak menciut, tapi Indonesia karena masih di titik kurva S yang sebelah sini, naiknya akan masih bagus. Dan karena bursa berjangka Jakarta ini bagian dari Indonesia, kurva S-nya itu berada dalam lokasi yang masih bertumbuh. Bahkan kurva S-nya di bursa berjangka mungkin masih di sini. Karena di Indonesia-nya sudah di sini, bursa berjangka Jakarta-nya kan masih baru, relatif baru. Jadi kenaikannya kami masih yakin bagus bagi Indonesia maupun bagi bursa berjangka Jakarta. Ya benar, kalau misalnya dibantu dengan kondisi global yang lebih bagus, mungkin kenaikannya akan lebih kencang lagi. Tapi ini bukan berarti bahwa kondisi globalnya kurang bagus kemudian kita akan terpuruk. Enggak, cuma kenaikan kecepatan naiknya tidak secepat yang bisa dilakukan kalau kondisinya bagus global, tapi tetap kencang naiknya gitu. Indonesia seperti kita tahu yang bagus adalah CPO, kelapa sawit itu udah nomor 1 di dunia. Nah itu yang bagus. Lalu banyak sekali komoditi-komoditi lain, komoditi perkebunan yang di Indonesia itu rata-rata di atas 10 besar ya, kakao, kopi, terus segala macam, ada karet, teh gitu, itu udah di atas 10 besar di Indonesia. Jadi itu semua kita tahu akan berkembang dengan luar biasa, baik produksi, dan kita tidak hanya melihat hanya produksinya saja. Untuk itu Indonesia harus bisa memegang harganya daripada komoditi itu gitu, karena untuk kita berproduksi banyak, kalau harganya murah ya percuma juga gitu. Jadi kita tidak mendapat hasil apa-apa. Tetapi dengan adanya harga yang bagus yang kita bisa kendalikan, maka
kita dapat menguasai bahwa keuntungan bisa kita kuasai. Sebenarnya ini kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Perbankan Syariah ya. Jadi sebenarnya permintaan awalnya justru datang dari DSN dan Perbankan Syariah, kita mengakomodasinya. Jadi waktu itu MOU-nya bulan Desember tahun 2010, kemudian kita kembangkan selama kira-kira 1 tahun, dan kemudian diluncurkan bulan Oktober tahun lalu, dan kemudian ada perubahan peraturan dari Bank Indonesia-nya. Jadi kita menunggu perubahan peraturan dan pelaksanaannya di Perbankan Syariah supaya bisa lebih bagus nanti, karena sudah ada perubahan. Sekarang kita sesuaikan peraturan tata tertib perdagangan komoditi syariahnya, kemudian setelah itu TikTok dengan Bapepti, dan setelah itu disosialisasikan ulang lagi karena ada peraturan perubahan itu ke para bank syariah, dan dengan demikian setelah itu bisa mulai berjalan. Jadi bisa ada 2 tahap. Pertama untuk berfungsi untuk yang treasury-nya dari Perbankan Syariah, yang kedua untuk pembiayaan komoditi bagi para produsennya yang dibeli juga oleh para klien-kliennya bank atau para pembelinya dengan peletaran bank. Pembaca setia FIBIS.com, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam investasi.